Berita Sumsel 24 jam hari ini, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memanfaatkan event Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas dengan menggelar berbagai kegiatan dan menyediakan stand-stand. Kegiatan yang dilakukan mulai dari senam jantung, main layang aduan, lomba bakiak hingga engle yang diikuti langsung Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Pordasi berlangsung dari 1 sampai 7 Juli mendatang. Tak hanya PMK, para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM ketiban untung dengan berjualan di kegiatan 3 Inorga Fornas di Ogan Ilir yang laris manis karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan kegiatan yang dipusatkan di Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai tersebut. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengucapkan terima kasih Kabupaten Ogan Ilir sudah dipercaya menjadi tuan rumah 3 Inorga atau cabur dalam Fornas 6 Sumsel 2021. Diakui Panca, awalnya dia sempat bingung apa yang harus disiapkan untuk bisa menggelar event tersebut. Namun setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan induk olahraga yang akan dipertandingkan, akhirnya venue yang digunakan siap. Bahkan menurut beberapa pengurus Inorga bisa digunakan untuk event skala internasional seperti layang-layang dan berkuda sambil memanah. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Pemirsa, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia terus mengencarkan kampanye lawan osteoporosis hingga ke pelosok daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pencanangan lawan osteoporosis di Sumatera Selatan. Ratusan warga yang didominasi berusia senja ini terlihat begitu semangat mengikuti senam sehat di halaman Jakabaring Sport City Senin kemarin. Senam yang digelar Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia ini sebagai rangkaian dari pencanangan gerakan nasional melawan osteoporosis di Sumatera Selatan. Ketua Umum Perwatusi Pusat Anita Ahu Tagalung mengatakan kampanye melawan osteoporosis merupakan kelanjutan program gerakan nasional melawan osteoporosis yang dicanangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 23 Oktober 2021. Dari gerakan inilah pihaknya melanjutkan kegiatan secara berkesinambungan, khususnya di Sumsel rencananya akan dibuka di 17 kabupaten atau kota. Cabang ini nantinya akan melatih instruktur dalam melakukan sosialisasi osteoporosis. Dia menjelaskan para instruktur ini akan menjadi ujung tombak dalam menggaungkan gerakan melawan osteoporosis. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Haji Rosidin Hasan berharap agar kampanye melawan osteoporosis ini bisa dikembangkan di seluruh daerah di Sumsel, tujuannya agar warga memiliki tulang yang sehat. Mari gelorakan olahraga ini sehingga kita menjadi sehat, perilaku yang sehat akan menjadikan pribadi yang sehat. Ajaknya di sela pembuka acara pencanangan gerakan Sumsel melawan osteoporosis. Reporter Sri Depi, juru kamera Ahadi Farid, palpres.com. Jasad Erwin warga Kelurahan Kuto Baru, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang yang tenggelam usai melompat ke Sungai Musi hari ini ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam pencarian hari keempat dengan kondisi sudah meninggal dunia, tersangkut di tumpukan eceng gondok. Pencarian korban yang diketahui terjun ke Sungai Musi pada 1 Juli 2022 lalu dilakukan tim SAR gabungan sejak pagi hari. Dengan perahu karet, tim SAR gabungan menyusuri sepanjang aliran Sungai Musi menuju hilir dan hulu sungai. Tim fokus pada tumpukan-tumpukan sampah dan eceng gondok atau tempat-tempat yang dicurigai korban tersangkut. Akhirnya tim menemukan korban dalam kondisi mengapung di pinggir sungai, berjarak sekitar 5 km ke arah barat daya dari lokasi awal korban hanyut. Kepala Basarnas Palembang Heri Marantika SHMSI menegaskan, jasad warga yang tenggelam di Sungai Musi tersebut ditemukan tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Pemda, Rapi, serta masyarakat dan nelayan. Menurut Heri, korban ditemukan dalam kondisi mengapung tersangkut di tumpukan eceng gondok di pinggiran sungai, tepatnya di sekitar dermaga ikan Tangga Buluntung. Selanjutnya, menurut Heri, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman. Di akhir keterangannya, selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh potensi SAR yang terlibat dalam proses pencarian korban, Heri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan agar peristiwa sejenis tak terjadi lagi. Bahwa ada satu orang yang terpeleset dan tenggelam di seputaran Sungai Musi, tepatnya di Pasar Kuto, Kota Palembang, di mana nama korban yang kita cari ini adalah namanya Saudara Erwin dengan jenis kelamin laki-laki dan usia 45 tahun. Di hari keempat ini, alhamdulillah syukur tim SAR gabungan yang dikomandoi oleh Basarnas beserta unsur potensinya seperti TNI, Polri, PMI, BPBD, dan unsur masyarakat lainnya
berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita evakuasi. Kemudian kita serahkan ke pihak keluarga untuk proses disemayamkan. Tim Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang oknum pelajar tingkat akhir setubuhi bekas kakak tingkat berinisial FA di salah satu hotel Palembang. Pelaku ditangkap setelah mendapat laporan dari keluarga korban. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pelajar berinisial MR. Pelajar berusia 16 tahun ini juga sudah melakukan persetubuhan terhadap ex kakak tingkatnya berinisial FA. Kasat Reskrim Kompol Riwayudi melalui Kanit PPA Ibda Cici Sianipar mengatakan penangkapan pelaku karena sudah menyetubuhi FA di salah satu hotel di Kecamatan Sukarame, Palembang Ahad kemarin. Dari keterangan pelaku sendiri, dia melakukan aksinya dengan modus merayu korban dengan mengajak pergi ke hotel. Di dalam kamar hotel itulah pelaku menyetubuhi korban sebanyak 2 kali. Padahal hubungan korban dengan pelaku hanya berteman biasa. Atas perbuatannya, pelaku yang juga masih di bawah umur ini dijerat pasal persetubuhan terhadap anak. Dengan wanita berusia 12 tahun juga merupakan kakak kelasnya dahulu. Sekarang mereka itu berhubungan pasangan saja, teman saja, tidak pacaran. Dengan tujuan itu dia mengajak ke hotel dengan dipersetujui sebanyak 2 kali. Yang pertama di hari yang sama, yang pertama jam 1, yang kedua jam setengah 2. Hotelnya sama dia? Iya, 1 hari di hotel yang sama. Modusnya mengiming-imingi apa? Dia mengiming-imingi, dibeliin jajan, makanan, nanti setelah itu dibawa ke hotel. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.